itu terpapar lebih sering dibandingkan lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan pria. Kaitannya dengan zat-zat kimia tertentu, itu ada paparan dengan seperti VVC atau silika. Kemudian pasien-pasien yang cenderung memiliki habit yang kurang baik, yaitu merokok, ya, itu jadi merupakan satu faktor risiko untuk kejadian Raynaud. Dan untuk secondary Raynaud disease, yaitu adalah autoimmune disease, ya, salah satu faktor risikonya. Kalau kita melihat patofisiologinya, antara faktor predisposisi dan faktor presipitasi ini adalah merupakan hal yang saling berkolaborasi sebenarnya, ya. Nah, pada mereka-mereka yang memiliki faktor predisposisi seperti di sini ada usia dan antara 15 sampai 40 tahun, wanita, dan musim dingin, ya, paparan lingkungan yang cukup dingin, dengan memiliki faktor risiko smoking, ya, dia pernah perokok, misalkan, ya, bekerja di mesin yang vibrating machinery tadi, emotional distress, kemudian paparan terhadap hawa dingin, itu akan menyebabkan tadi, ya, gangguan supply dari si finger, jadi gangguan daripada jari-jari, ya, di situ. Akan terjadinya vasospasm, ada terjadinya contraction, spasm pada arteri digitalis. Dan bahkan mungkin bisa terjadi oklusi pada arterinya, ya, karena vasospasm yang hebat. Dan itu akan menimbulkan proses iskemia jaringan. Sehingga pasien merasa kesakitan, ya, kalau misalkan sudah muncul iskemi. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala Raynaud disease ini itu jelas, ya, terkait dengan ada beberapa fenomena yang bisa kita lihat. Kemudian serangannya ini adalah mengenai bagian jari dan ibu jari. Jarang sekali mengenai hidung, telinga, ataupun bibir, ya. Kemudian kita lihat bagian tubuh yang terkena biasanya akan mengalami perubahan, ya, dua perubahan atau lebih, ya, yang kita bisa saksikan. Misalkan awalnya terlihat secara pucat dulu, ya, karena aliran darahnya ke daerah situ berkurang. Kemudian ini akan berkompensasi, ya, tubuh untuk mengurangi dari kekurangan blood flow tadi, ya. Dan tentunya ini berakibat oksigenasi juga akan berkurang, ya, sehingga akan timbul kebiruan dulu, ya. Proses iskemi sudah mulai muncul, biasanya pasien sudah mulai ngerasa tuh nyeri, rasa tebal, baal, dingin, bahkan yang paling ini nyerinya, ya. Kemudian tubuh ini akan mengkompensasi terhadap proses perubahan itu sehingga warnanya kembali lagi menjadi merah, ya, jadi akan kembali lagi aliran darahnya itu menjadi baik, ya, pada daerah yang mengalami gangguan tadi. Nah, biasanya pasien itu menggambarkan 3 hal seperti perubahan berikut, ya, yaitu karena vasokonstriksi biasanya akan berubah menjadi veil, akan berubah menjadi pucat, kemudian karena oksigenasi yang berkurang jadi cyanosis, kebiruan, dan akan kembali lagi menjadi merah karena aliran darahnya reflow, ya, kembali lagi ada aliran. Kalau kita bisa lihat di ujung jari ini, ya, di ujung jari pasien itu akan tampak apa namanya, kemerahan, ya. Ujung jarinya akan putih, ya, pale, kemudian nanti warna kebiruan, ya, sudah warna bluish, ya. Ini yang pucatnya tinggal sedikit. Kita lihat, bisa melihat ini udah mulai ke arah perbaikan, sebagian sudah memerah kembali. Tentunya dalam hal kita melihat kondisi seperti tersebut, ya, bagaimana kita mendiagnosis Raynaud tadi, ya. Itu kan berdasarkan anamnesis, tentunya kan ini sangat mudah, ya, berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik sebenarnya. Dari pemeriksaan
anamnesis, tentunya kita akan menanyakan kepada pasien tentang mengenai riwayat faktor van cetusnya tadi, faktor predisposisinya, kaitan dengan hawa dingin, frostbite, ya, injury atau riwayat injury atau frostbite, ya, karena dingin, ya. Riwayat pekerjaan, ya, berkaitan dengan vibrating machinery tadi, kemudian industrial exposure to polyphenol, karena tadi berkaitan dengan PVC, ya, polyphenol chloride, itu juga silika juga sangat berpengaruh untuk kejadian hal ini, dan kelainan autoimun. Pemeriksaan fisik tidak terlepas dari apa yang kita lihat tadi sebenarnya, kan. Kita akan melihat pulsasi di jarinya, kemudian akan melihat perubahan warna dari jari-jari, bahkan mungkin yang iskemi yang sering berulang, maka akan muncul ulkus biasanya, ya. Jadi biasanya kita akan memeriksa di bagian nail fall, ya, di bagian ujung dari kuku, ya, capillary-nya itu kan terlihat di sini. Under magnification optics itu akan membantu sekali dalam hal menegakkan diagnosis terhadap kelainan autoimun disease contohnya, ya. Oke, ya, secara imaging mungkin kita akan melihat sebenarnya seperti ini. Kita lihat capillary normal nail full capillary itu akan seperti ini nih. Jadi pada saat mengalami proses tadi, ya, dia sekali pada systemic sclerosis, ini yang akan membuat sebagian, ya, pembuluh darah itu mengalami vasokonstriksi, ya, karena di salah satu mungkin akan mengalami dilatasi, di satu sisi akan mengalami vasokonstriksi karena desakan dari pembuluh darah yang mengalami dilatasi. Adapun pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan adalah tentunya kita akan mencari ke arah faktor predisposisi tadi, ya, faktor presipitasi yang muncul. Tentunya yang biasa kita kerjakan adalah hematologi rutin, ya, kemudian laju endap darah yang bisa kita melihat ada tidaknya inflamasi yang cukup hebat, kemudian antinuklear antibody, dan ini akan terkait nanti dengan dsDNA, ya, untuk ke arah lupus, SLE-nya kita biasanya akan dicari, ya. Rheumatoid faktor itu juga akan, kalau pada mereka yang memang ada, itu akan terjadi peningkatan dari rheumatoid faktor. Ya, pada kasus rheumatoid arthritis ataupun kelainan autoimun yang lain, ya. Oke. Bagaimana kalau kita menemui pasien seperti ini? Tentu tata laksananya adalah kita akan menjauhkan dia dari faktor presipitasinya. Jauhkan dari dingin. Kalau memang dia smoking, kita harus berhenti, ya, merokoknya. Seperti itu. Jadi terhadap stimulus yang utama kita akan menjauhkan hal itu. Karena kita akan mencoba menghilangkan zat-zat tertentu, ya, atau kondisi tertentu yang memperberat proses vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kadang kita perlukan obat, ya, calcium channel blocker, yang mungkin salah satu pilihan adalah nifedipine. Nifedipine ini kerjanya short acting, ya, jadi kita bisa berikan antara 30 sampai dengan 120 mg. Atau untuk dilatasi vena itu sendiri bisa kita berikan topical nitroglycerin. Ya, tapi disayang di Indonesia belum ada ini, ya. Nah, bagaimana perawatan pada pasien-pasien yang mengalami Raynaud disease? Tentunya adalah kita sama, ya, sebenarnya hampir sama dengan tata laksananya di slide sebelumnya. Itu akan menjauhkan paparan terhadap hawa dingin, ya. Diselimutinlah pasiennya, dibuat hangat, gitu kan. Kemudian mencegah supaya dia menghindari pekerjaan yang mungkin lebih ke arah yang lebih tidak melakukan vibrating pada jari, ya. Itu juga kita akan lakukan, ya, pada pasien seperti tersebut. Kemudian menghindari stres yang berlebihan. Kemudian stress management harus perlu, ya, pada pasien-pasien yang seperti ini, karena semakin dia panik, ya, semakin dia
banyak stres, banyak paniknya, panik disorder, panik attacks, itu akan mencetuskan vasokonstriksi dan akan memperburuk kondisi pasien. Ya. Kemudian, oke ya, jadi yang di stresnya itu kita akan hindari ya. Oke, mungkin itu yang tentang bahasan kita tentang Raynaud disease. Kira-kira ada sebelum kita melanjut ke 3 topik berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut dulu aja ke 4 materinya? Oke. Saya stop share dulu yang ini ya. Oke. Ini ada sedikit hampir mirip ya dengan kondisi berikutnya ya. Ini tentang, ini udah terlihat jelas yang ini? Sudah, Dok. Oke. Oke, saya akan slide show-nya ya. Oke, tau ya. Tau ini adalah thromboangitis obliterans. Jadi kalau misalnya kita belajar, kadang-kadang kita harus tahu tentang nomenklaturnya, akan jauh lebih mudah. Thromboangitis itu terdiri atas dua istilah yang disatukan. Trombus itu adalah gumpalan darahnya ya, clottingnya, ya clottingnya yang menggumpal, namanya trombosis ya. Kemudian angitis adalah inflamasi pada pembuluh darah. Obliteran itu adalah kaitannya dengan oklusinya, jadi penyempitan pada pembuluh darah. Ya. Jadi ini terkait dengan si pembuluh darah itu sendiri, karena kalau kelainan darah itu tidak terfokus dari 3, ya sesuai dengan Virchow, ya hukum Virchow. Dari pembuluh darahnya itu sendiri, ya, kemudian si isinya ya, isinya itu kan yang ketiga adalah alirannya. Isinya adalah darahnya ya, komponen darahnya. Kemudian alirannya. Jadi kalau misalkan salah satu dari 3 komponen itu terganggu, maka akan menjadi masalah. Ya. Nah, terkait dengan thromboangitis obliterans, ini adalah lagi-lagi prosesnya bukan sistemik tapi segmental. Hampir sama dengan yang kita bahas sebelumnya, itu Raynaud disease. Ini Buerger disease, ini biasanya memang lebih cenderung ke kaki sih sebenarnya, kalau kita kadang pernah, saya beberapa kasus pernah melihat itu di kaki ya. Jadi ini segmental. Jadi penyakit inflamasi sifat oklusif yang disebut dengan obliteran, sifatnya progresif dan segmental. Ya. Pada pembuluh darah dengan ukuran kecil hingga sedang. Arteri yang ukuran kecil hingga sedang. Dengan adanya superficial thrombophlebosis. Jadi akan sangat kelihatan ya, karena dia lebih ke arah ke permukaan ya. Itu akan terlihat adanya phlebitis. Phlebitis itu kan kelihatan. Ada bengkak, ada RCTD itu ya, rubor, color, dolor, dan lysa itu. Ya akan terlihat di bagian yang mengalami kelainan. Dan mungkin seringnya nampak sebagai Raynaud phenomenon ya, pasien dengan seperti ini. Dengan Raynaud phenomenon dengan mikroabses. Ya, tapi ini lebih progresif dibandingkan Raynaud. Ya. Kemudian kalau kita melihat secara molekuler, itu akan nampak adanya infiltrasi dari giant cell dan neutrophil di situ, banyak sekali kalau kita lakukan PA ya. With skip lesion, jadi ada beberapa bagian yang memang tidak terisi oleh giant cell, infiltrasi giant cell ini. Kemudian lebih sering mengenai lower limb. Jadi kalau kita melihat Buerger disease paling banyak memang di kaki, beda dengan Raynaud. Raynaud itu lebih banyak di tangan. Ya.
Oke, insidensinya ini yang paling sering adalah pada usia muda ya. Pada usia muda, usia 20-40 tahun, kemudian ini sangat nampak atau seringnya sangat, dan ingat ya, burger disease ini seen only. Ya, seen only itu hanya ada pada mereka yang perokok. Jadi pasti merokok lah pokoknya kalau namanya burger disease itu khususnya itu pasti perokok ya. Selain perokok mungkin kelainan obliterasinya karena yang lain mungkin bukan namanya burger disease. Jadi burger itu syaratnya dia perokok. Kemudian jarang sekali mengenai wanita, walaupun wanita itu perokok, jarang ya. Dan paling sering pada orang-orang Yahudi ya, Jewish people. Orang Jewish people itu kan seringnya banyak merokoknya tuh kayak kereta api ya, biasanya mereka itu. Oke, jadi faktor risiko. Nah, kembali ya, kalau berkaitan dengan vaskular, tentunya kita akan selalu ya, dengan penyakit apapun, pasti akan selalu berhubungan dengan faktor-faktor risiko. Kenapa dia bisa sakit seperti itu, pasti ada faktor risikonya. Nah, kita lihat pada pasien burger disease, yang paling menentukan adalah smokingnya. Ya. Smokingnya juga memang banyak, lebih dari 40 pack sebenarnya dalam setahun. Gitu ya. Kemudian pengaruh ya, hormonal, faktor-faktor keluarga, kemudian hipersensitif, ya, terhadap rokok, kemudian perubahan otonomik, ya, saraf-saraf otonom. Kemudian pada kaitannya pada mereka-mereka yang sosioekonomi rendah, dan adanya recurrency dari injury pada foot ya, pada kaki ya, minor foot. Kemudian jelas tingkat kesehatan yang jelek ya, mungkin pakai kaos kaki nggak pernah ganti-ganti udah seminggu gitu kan, udah perokok kaos kaki ganti udah sebulan sekali, nah itu mau udahlah calon burger nanti ya. Oke, patogenesisnya adalah terkait dengan proses ini, bahwa rokok itu mengandung namanya karbon monoksida dan nikotinic acid. Ternyata dua jenis zat ini sangat berpengaruh terhadap proses vasospasm dari pembuluh darah dan hiperplasia dari intima. Hiperplasia dari intima akan menyebabkan penebalan daripada si dinding arteri, dan itu akan berakibat mengganggu nanti terhadap aliran ya, karena mempersempit dari area di pembuluh darah. Vasospasm hiperplasia intima ini sangat berkaitan nanti dengan proses trombosis dari si pembuluh darah. Ya, kalau udah trombosis ngumpul di situ, ya terjadi hiperagregasi daripada trombosit, mengakibatkan obliterasi, penutupan jalur dari si pembuluh darah. Kalau jalurnya sudah tertutupi, maka akan mengakibatkan radang yang cukup hebat. Panarteritis segmental yang mengalami oklusi tadi, yang mengalami obliterasi. Nah, dalam hal ini, yang terkait dengan burger disease itu bukan hanya arteri saja, tapi vena bisa terlibat ataupun nerve-nya juga terlibat, ya sarafnya. Itu bisa bersama-sama, ya ketiga-tiganya juga terlibat dalam proses inflamasi yang terjadi pada burger disease ini. Keterlibatan dari saraf ini tentunya adalah karena adanya blockage, adanya gangguan dari vasa nervosa, ya pembuluh darah yang memperdaya saraf itu sendiri, yang menyebabkan respin, ya nyeri pada saat dia istirahat. Kemudian keterkaitan atau keterlibatan dari arteri itu akan menyebabkan proses claudicatio pain. Claudicatio nanti kita akan bahas tersendiri ya tentang claudicatio ini. Kemudian with blockage, venti of collateral open up. Jadi mungkin kalau kita ada satu yang mengalami obliterasi, maka itu akan otomatis tubuh itu akan mencari kompensasi untuk tetap
ya nutrisi atau suplai darah ke daerah yang dimaksud itu akan tetap terjaga, ya. Jadi membentuk sistem kolateral atau jalur-jalur baru, ya. Nah, sistem kolateral dalam hal ini adalah mempertahankan tadi suplai darah, ya, terhadap area-area yang mengalami iskemia. Ini yang kita sebut dengan proses kompensasi dari penyakit vaskuler parahimia. Oke, penyakit ini sifatnya adalah progresif tadi, ya. Penyakit yang sangat progresif, apalagi karena merokok tadi, proses vasospasm akan mengakibatkan dari gangguan, ya, dari selain vasospasm tadi juga akan mengalami proses penebalan dari si intima itu sendiri, ya. Dan ini jelas yang lebih tidak bagusnya lagi, rokok itu ternyata akan menghambat proses dari pembentukan sistem kolateral. Itu akan memperburuk kondisi pasien, ya. Ini kalau misalnya udah terjadi seperti ini, biasanya udah masuk nanti ke critical limb ischemia, ya. Prognosanya jauh lebih buruk, biasanya berakhir dengan amputasi, ya. Oke, kita lihat arterial lumen itu yang terblok, yang sudah diblokir, not thickened like in case of atherosclerosis. Jadi pada Buerger disease, ya, yang arteri yang terlibat, yang mengalami blockage atau yang mengalami obliterasi, yang mengalami penyumbatan di situ, tidak terjadi penebalan, ya, seperti pada kasus atherosclerosis, berbeda halnya dengan seperti itu. Kemudian penyakit ini kadang-kadang 10%-nya terjadi secara bilateral, ya, tapi umumnya adalah unilateral. Sering terlihat pada 10%, ya, 10%-nya pada wanita, sangat jarang, ya, pada wanita walaupun wanita itu perokok. Lebih sering pada pria, ya. Kemudian penyakit ini kan hampir 90% mengenai bagian ekstremitas bawah, ya. 10%-nya mengenai ekstremitas atas. Nah, keterlibatan dari arteri-arteri dengan diameter besar, ya, itu mungkin ada sih, ya, tapi itu sangat tidak pernah, ya, hampir tidak pernah terjadi gitu, ya, tidak pernah melibatkan daripada arteri yang berdiameter besar, tidak seperti pada kasus atherosclerosis, ya. Nah, dalam hal menegakkan diagnosis Buerger disease atau thromboangitis obliteran nama lainnya, itu ada kriteria khusus yang dibuat, yaitu dengan Shionoya kriteria. Di sini pertama penderitanya adalah pengguna dari tembakau, ya, pengguna dari tembakau, laki-laki pengguna tembakau, ya, perokok. Kemudian onsetnya muncul sebelum usia 45 tahun. Kemudian distal extremity, ya, dia melibatkan bagian ujung dari ekstremitas bagian bawah khususnya, ya. Atau di sini kita lihat atherosclerotic feature. Jadi gambaran atherosclerotic kalau misalnya kita melihat mungkin secara mikroskopik akan terlihat namanya atherosclerotic dari pembuluh darah yang terlibat dalam proses Buerger disease ini. Kemudian tidak adanya diabetes mellitus atau hiperlipidemi dengan atau tanpa adanya tromboflebitis. Buerger disease ini terbagi atas 5 tipe yang berdasarkan Shionoya kriteria tadi. Type 1 itu adalah dia hanya mengenai bagian upper limb, ya. Ingat, ya, yang paling jarang itu upper limb, itu type 1. Type 2 adalah involving legs and feet. Jadi ini sudah mulai ke bawah, ke ekstremitas bawah. Tapi hanya mengenai cruris atau infrapopliteal, ya, di bawah popliteal, sedikit di bawah popliteal atau di daerah cruris. Tipe 3 ini sudah melibatkan bagian femoral dengan popliteal, femoropopliteal. Tipe 4 lebih luas lagi, yaitu adalah dari mulai aorto iliaca femoral, lebih ke arah atas, ya, aorto iliofemoral.
Dan tipe 5 itu adalah generalized. Jadi generalized itu hampir menyeluruh ya, bagian ekstremitas, misalkan ekstremitas bawah itu mengalami obliterasi hampir menyeluruh ya. Oke, ini stagingnya ya. Jadi Burger disease berdasarkan Leriche-Fontaine classification. Jadi ada stage 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4 ya. Dan ini sebenarnya berdasarkan pemeriksaan secara keluhan ya pasiennya. Itu adalah terutama adalah rasa nyeri yang muncul. Simptomatik atau evoked pain, artinya kalau misalkan dia nyeri pada saat dia melakukan aktivitas, itu biasanya mungkin stage 1 ya, stage 1. Kalau 2 mungkin ini lebih terbatas jarak jalannya ya, itu sudah mengalami keluhan. Tidak lebih dari 200 meter atau lebih dari 200 meter baru dia mengalami keluhan ya. Kurang dari 200 meter jalannya 2B. Kalau 3 itu berkurang lagi jaraknya. Wrist pain, ankle arterial pressure. Jadi nyeri pada saat istirahat dari mulai ankle ya. Ankle arterial pressure, jadi biasa kita lakukan itu ya, perlakuan dengan ankle brachial index, salah satunya kita bisa menentukan. Kemudian wrist pain, nyeri pada saat istirahat di ankle arterial pressure kurang dari 50 mm Hg. Jadi kita seperti kayak tensi tapi di kaki ya. Kemudian trophic lesion, necrosis atau gangren, di sini adalah adanya lesi bahkan ulkus, necrosis atau muncul gangren. Itu udah tipe yang paling tinggi, itu tipe 4. Ini kalau kita melihat gambaran klinisnya, kita kalau mungkin ini ada yang melibatkan kruis ya, tipe 4 itu melibatkan kruis kan ya. Kemudian tadi gambaran klinisnya jelas, paling sering pada mulai laki-laki 20-40 tahun, biasanya grup perokok ya, perokok. Adanya intermittent claudication. Nyeri claudication artinya adalah nyeri pada saat dia melakukan aktivitas. Itu terjadi pada kaki dan pada bagian calf ya, pada bagian betis biasanya. Kemudian adanya recurrent migratory superficial thrombophlebotitis. Jadi adanya thrombophlebotitis yang migratory, yang berpindah-pindah ya, di bagian ekstremitasnya. Jadi kalau kita lihat ada claudication pain ya, yang memang ini adalah dipicu oleh adanya aktivitas berjalan misalkan ya, seperti itu. Kemudian nyerinya itu tanpa dengan istirahat juga masih nyeri, itu rest pain. Berikutnya adalah akan muncul ulkus ya, atau gangren. Kemudian kalau sudah ada terjadinya obliterasi, adanya penyumbatan di pembuluh darah arteri, ya, maka di daerah distalnya itu akan mengalami penurunan pulsasi, ya, pulsasinya. Baik itu misalkan di dorsalis pedis, posterior tibialis, ya, anterior tibialis, popliteal, tergantung dari di mana terjadinya sumbatan. Ya, jadi kita akan bisa menentukan ya pada saat perabaan dengan melakukan perabaan pulsasi pada arteri, kita bisa mengasumsikan ya letak dari obliterasi ini. Kemudian gambarannya mungkin bisa jadi mengalami seperti phenomenon ya, kalau apalagi kalau dia mengenai bagian ekstremitas bagian atas ya. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan untuk menunjang diagnosis tromboangitis obliteran ini adalah sama ya, seperti kita akan melihat pasiennya sebenarnya bukan diabetes kan, maka kita akan menyingkirkan bahwa dia itu adalah bukan diabetes. Tapi kalau diabetes mungkin itu terkait dengan bukan sebagai Burger disease ya, walaupun sama-sama mungkin penyakitnya adalah di arteri. Kemudian lipid profile ya, ada sedikit dislipidemi, kemudian ada penurunan hemoglobin,
dan itu akan memperlambat proses healing ya. Kemudian adanya WBC, white blood count ya, pemeriksaan sel darah putih atau leukosit, itu kita bisa untuk menunjukkan ada tidaknya infeksi yang menyertai dari kelainan ini. Oke. Kaitannya dengan kelainan vaskuler, kita tidak terlepas dari satu alat pemeriksaan yang ini, yaitu Doppler vaskular. Doppler yang mulai yang sederhana sampai dengan menggunakan USG ya, USG Doppler. Nah, pada saat pemeriksaan arterial Doppler dan duplex scan, yaitu kita menggunakan Doppler dengan B-mode US, itu biasanya kita akan melihat, ya. Jadi gambaran pembuluh darahnya pun, gitu ya, itu akan seperti kayak corkscrew ya, kayak apa ya, kayak gergaji, ya. Kemudian kita lihat arterial flow, aliran darah arterinya, kemudian flow rate, ya kecepatan aliran, velocity, stenosis, block, di situ kita bisa melihat dengan menggunakan alat Doppler tersebut. Bahkan mungkin kita kalau memang memungkinkan adalah CT angiografi akan jauh lebih terlihat ya, seperti tampak di gambar ya di slide. Kemudian ada sistem tadi ya, ada kolateral karena dilatasi dari fossa postrumnya ya. Oke, berikutnya adalah transfemoral retrograde angiogram. Ini salah satu pemeriksaan ya. Jadi kita menggunakan jadi ini kita aksesnya adalah dari pembuluh darah yang normal ya menuju ekstremitas yang abnormal. Jadi kita secara retrograde ya, retrograde transfemoral. Jadi kita akan masukkan apa namanya bagian kateternya menuju ke pembuluh darah di ekstremitas ya, dari mulai common femoris mungkin di situ ya bisa masuk dengan common femoris arterial, kemudian ke bagian superficial profunda ya, barangkali yang bisa kita lakukan biasanya. Kemudian masuk lagi ke bagian bawah ya, untuk superficialis femoral artery, kemudian bisa turun lagi ke bawah, bisa ke popliteal, bisa nanti ke tibialis posterior, tibialis anterior. Ya, kita bisa melakukan akses ke arah sana. Tentunya ini adalah dengan angiogram ini kita bisa melihat lebih jelas tentang kondisi daripada pembuluh darahnya. Ya, tempat di mana adanya blockage-nya itu di mana. Ya, severitasnya juga kita bisa ukur, kita bisa nilai. Ya, kemudian gambaran corkscrew-nya juga akan nampak ya dari buku darah tadi ya. Kemudian severe vasospasm. Jadi tentunya ada vasospasm yang cukup berat ya, yang mengakibatkan akralnya terasa lebih dingin ya. Kemudian pulsasinya akan menurun, bahkan mungkin akan perubahan gambaran daripada kulitnya juga akan berubah ya. Ujung jarinya akan berubah seperti itu ya. Kemudian distal runoff. Nah, distal runoff ini adalah adanya satu pembuluh darah ya bagian distal ya, dalam matinya pengisian dari pembuluh darah distal. Jadi tidak ada aliran sama sekali ke bagian distal karena ada blockage tadi diakibatkan karena adanya obstruksi atau blockage di bagian kolateralnya. Kayaknya sudah menyebabkan kolateral. Distal runoff. Nah, kalau misalkan dia distal runoff, berarti kan ini baik ya, kalau kemudian iskemi itu compensated. Kalau jelek, ya distal runoff-nya, maka tentunya akan berakhir dengan dekompensasi. Ya. Kompensasi daripada si ekstremitasnya ya, fungsi dari pembuluh darah di ekstremitasnya.
Oke, ini kalau kita melihat angiogram, ya, kita melihat angiografi yang menunjukkan corkscrew-nya, ya, gambaran corkscrew pada pembuluh darah. Berikutnya adalah gambaran yang di bawah, yang di sebelah kanan itu ada blockage ya di bagian proksimalnya, maka itu ada bagian-bagian yang lebih terarah adalah blockage di bagian proksimal dari kolateral. Sehingga kolateral ini yang tadinya mampu mengkompensasi terblokir juga ya, sehingga akan tampak gambaran distal runoff-nya. Jadi tidak ada aliran sama sekali di bagian distal dari yang mengalami. Oke, ini ultrasound abdomen. Kalau seakan-akan kalau misalkan terjadi suatu obliterasi di bagian arteri iliaka misalkan, ya, kita perlu namanya ultrasound abdomen. Kemudian pengukuran segmental, ya, pengukuran tekanan segmental untuk melokalize dari tempat terjadinya obstruksi itu penting, ya. Kemudian CT angiogram, MRI angiogram, ankle brachial pressure index, itu ya kita harus melakukan pemeriksaan sederhana yaitu dengan ABI, ankle brachial index, ABI-nya. Kalau kurang dari 0,9, ya, perbandingan dari tekanan di ankle dengan brachialis itu kurang dari 0,9 itu berarti menunjukkan adanya suatu iskemi, ya. Kalau misalkan di bawah 0,3 itu menunjukkan bolehkan, ya, itu adalah terbentuknya iskemi atau gangren, ya, di situ. Biasanya akan turun lah, lebih turun lagi untuk ankle brachial index. Ini biasanya kita lakukan CT angiografi ya pada tungkai, di mana akan jauh lebih terlihat jelas ya, di mana yang mengalami proses obliterasinya. Plethysmography, segmental plethysmography ini adalah tentunya berkaitan atau didahului adanya venous occlusion ya, adanya venous occlusion cuff sepanjang apa namanya ekstremitas ya. Jadi kita pasangkan, jadi seolah-olah kita akan memberikan kompresi ya pada bagian ekstremitas ya. Kemudian cup implanted hingga 66 mm Hg itu biasanya kaitannya dengan tadi ya, dengan melakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian pulsasi itu secara pengukuran secara kuantitatif itu juga perlu kita lakukan ya pada penyakit arteri ini. Ini ya salah satu contoh dari plethysmography. Kita akan melihat sebenarnya ini nanti ke arah diagnostik ya. Jadi kalau di mana yang mengalami proses obstruksinya ya. Oke. Dan mungkin pernah mendengar ya dengan kata-kata DSA, itu digital subtraction angiography. Jadi kita akan menyemprotkan selain kontras ya ke dalam pembuluh darah itu sendiri, biasanya kita berikan juga adalah heparin biasanya, dengan tujuan untuk menghilangkan obliterasi yang ada. Pada proses yang satu ini, kemudian berikutnya adalah treatmentnya. Nah, terkait dengan treatment, ya pengobatan pada kondisi-kondisi seperti ini, tentunya ya kita harus menghentikan rokoknya ya sebagai penyebab utama dari proses Buerger disease ini. Kemudian pentoxipilin, ya ini adalah meningkatkan fleksibilitas dari RBC, ya dari red blood count, ya dari sel darah merahnya itu
jadi lebih mudah untuk melakukan gerakan ya, sehingga tidak mudah untuk mengalami aktivasi ya, untuk menggumpal di situ jauh lebih kecil. Kemudian dengan pentoxifilin ini membuat si darah itu akan, karena bergeraknya mudah ya, sehingga untuk dia mempengaruhi mikrosirkulasi juga sangat cepat terjadi. Perlu diberikan low dose aspirin 75 mg, hampir sama ya dengan. Kemudian prostacyclin ya, prostacyclin, ticlopidin, praxilen, carnitin, antitrombotik agent yang lain, antitrombotik efek yang memiliki antitrombotik efek silahkan diberikan ya pada pasien seperti ini. Kemudian yang suka banyak ya sering dipakai ini adalah silostazol. Silostazol adalah golongan dari phosphodiesterase inhibitor yang memperbaiki dari proses sirkulasinya ya. Semua obat yang terkait dengan sistem kolateral ya, itu akan sangat membantu ya dalam hal ini, membantu dalam hal memperbaiki ya tentang sakitnya itu ya, pain-nya itu. Kolateral. Jadi sistem kolateral ini mungkin akan dipicu juga, akan pembentukannya itu oleh semakin banyak atau semakin kronis ya terjadinya suatu obliterasi, maka akan sangat mungkin terjadinya kolateral tadi ya, sistem kolateral. Dan semua obat yang terjadi atau yang bisa bekerja di sistem kolateral ini sangat baik ya, dibandingkan obat-obat itu bekerja di tingkat pembuluh darah yang mengalami obliterasinya. Ya. Analgesik ya, karena nyeri ya pastinya bisa kita berikan analgesik. Santin nikotin ini mungkin sebenarnya sih untuk mengalihkan orang itu supaya tidak merokok tembakau aja ya. Naftidopril itu adalah untuk pengobatan dari claudius casio intermittent ya, yang akibat dari obliterasi dari pembuluh darah tadi. Kemudian DPJEP ini sebenarnya adalah seperti kayak zat yang bisa merangsang proses pembentukan pembuluh darah baru ya, terkait dengan sistem kolateral tadi. Oke, kita menyelamatkan atau kita dalam hal melakukan perawatan pada ekstremitas yang mengalami Buerger disease ini adalah kita tahu bahwa Buerger position and exercise. Bagaimana sih kita menempatkan hal itu? Nah, karena tergantung sih sebenarnya yang terlibat ya, baik kalau misalkan yang terlibat itu arterinya, memang paling berat arterinya, tapi tidak diposisikan gitu ya, kaki itu melebihi dari tubuhnya dia, dinaikin pakai bantal itu jangan ya. Jadi kalau arteri itu akan memperparah kondisinya kalau dielevasi seperti itu ya. Jadi harusnya lebih datar ya, lebih datar atau bahkan menjuntai ke bawah ya, kalau memang ini terjadi. Kemudian kita lihat dalam hal ini just kita fokus ke masalah memperbaiki dari sistem kolateral. Buerger position that we have of bed is rise. Jadi yang dulu kita kalau bongkak kakinya suka diangkat kan ke atas. Kalau yang ini bukan. Seperti itu. Oke. Ini untuk perawatan kakinya jelas ya. Kita menghindari paparan terhadap perubahan temperatur suhu antara dingin dan panasnya. Itu juga jangan terlalu ekstrim ya untuk melakukan pemeriksaan yang satu ini. Kemudian jelas untuk kaki ya
disediakanlah intinya misalkan sandal-sandal yang memang sangat nyaman ya untuk. Kemudian feel rise, jadi mungkin ada sedikit ya bahwa pasien yang suka menjalani ya hak tinggi ya, feel rise juga kita bisa pakai ya. Oke, jadi terkait dengan claudicatio, waktu claudicatio yang waktu claudicasionya itu kita makin jarang muncul, maka itu menandakan ada suatu perbaikan dari treatment yang kita berikan. Ya. Kemudian ada chemical sympathectomy. Ya, ini sedikit advance ya dari. Saya juga belum pernah mengerjakan kalau yang chemical sympathectomy ini ya. Ini langsung diinjeksi. Biasanya mungkin ini biasanya orang-orang ortopedi ya suka melakukan. Dan kalau misalkan tata laksana secara farmakologi itu tidak berhasil, atau dengan menggunakan tadi ya untuk perubahan gaya hidup, farmakologi juga tidak berhasil untuk menangani kasus dari obiteran ini, maka ada kalanya kita akan naik ke tata laksana yang lebih advance, yaitu dengan surgical, ya, itu omentoplasti, lumbar sympathectomy, dan amputasi ya, amputasi. Oke, ini kalau kita melihat omentoplasti ini sebenarnya kita akan mengurangi dari kompartemen sindrom ya. Akan kompartemen sindrom akan bengkak ya, akan nyeri, itu menyebabkan penekanan terhadap pembuluh darah yang ada di sekitar itu sehingga dilakukan omentoplasti ya. Kemudian kalau pada kondisi-kondisi tertentu ya yang sudah mengalami infus bahkan gangren, maka dilakukan amputasi ya di bagian atas dari yang mengalami obliterasi ya. Ini dilakukan below the knee amputation ya, sampai terjadi seperti ini lah. Ya. Kemudian ini udah lebih advance lagi lah, pakai Injaro method kita juga belum pernah menggunakan hal itu ya. Baik, ada dari 2 slide yang kita berikan, apakah ada pertanyaan yang akan dimunculkan pada kuliah sore hari ini? Izin bertanya, Dok. Oke. Namanya siapa? Perkenalkan, Gina ya? Gina Mariam, ya Dok, betul. Izin bertanya, Dok, terkait 2 penyakit ini tadi, itu biasanya timbulnya simetris ya, Dok? Oke. Kayak bebas aja gitu, bisa tidak gitu ya? kedua-duanya gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Betul, Dok. Baik ya, jadi kalau kita ngelihat dari prosesnya, itu yang cenderung untuk simetris itu pada yang Raynaud phenomenon ya, Raynaud disease, itu biasanya memang lebih banyak kejadiannya adalah bilateral ya, simetris biasanya. Kalau Burger disease ada sih yang, tapi kebanyakannya dia unilateral ya, kebanyakan unilateral. Sekarang yang keduanya, tapi kalau pada yang advance banget yang melibatkan ya mungkin keterlibatannya yang mengalami operasinya itu bisa di 2 sisi ya, bisa terjadi seperti itu sih. Jadi kalau simetri hampir simetris itu biasanya Raynaud ya. Kalau yang Burger itu yang pernah saya lihat juga enggak ini ya, enggak simetris ya. Jadi hanya kiri atau kanannya saja gitu yang mengalami kelainan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Baik, terima kasih banyak, Dok. Ya, baik. Ada yang mau, atau bahkan ada yang mau menambahkan? Wah, Dok, saya menambahkan lah, boleh, silakan. Ya.
Baik, aduh udah 4:30 ya. Waktunya kita udah hampir 1 jam ya. Bentar lagi kita berakhir nih. Oke lah, saya agak sedikit ngebut ya. Izin Baik, bertanya, Dok. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Izin bertanya, kan tadi ada penyakit thromboangitis obliterans-nya. Kan kebanyakan pada pasien laki-laki yang merokok. Kalau misalkan tadi dokter bilang pada pasien wanita yang merokok itu jarang terjadi, itu kenapa ya, Dok? Padahal kan rokok sama-sama punya efek yang merusak pembuluh darah gitu, Dok. Terima kasih, dokter. Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, wanita ini punya kelebihan. Ya, salah satunya adalah dia memiliki hormon estrogen. Estrogen ini banyak yang meneliti itu sangat protektif terhadap pembuluh darah. Ya. Sehingga kalau wanita ini jarang sekali ya mengalami coronary syndrome ya, misalnya kayak ini, coronary syndrome itu sangat jarang mengenai wanita yang masih mengalami menstruasi karena tentunya estrogennya masih efektif, masih bagus. Ya. Namun pada saat wanita ini tidak menstruasi, ya estrogennya sudah sangat-sangat menurun, kejadian aterosklerosisnya juga hampir sama dengan pria. Ya, sehingga melihat demikian, mungkin barangkali ini ya, pengaruh salah satunya adalah hormon estrogennya ya. Pada wanita ini punya protektif, ya protektor terhadap kelainan daripada pembuluh darah yaitu dengan estrogen ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini kita waktunya mepet ya. Jadi saya masih ada 2 nih. Sorry, saya masuk edukasi ya. Ini agak banyak nih kualitasnya. Setengah 5 ya. Baik ya, jadi claudicatio ini sebenarnya merupakan salah satu keluhan dari pasien ya terkait dengan apakah itu terkait dengan vasospasm ataukah itu terkait dengan oklusi atau penyempitan daripada pembuluh darah di bagian ekstremitas. Itu tidak ada bedanya dengan pada saat di koroner. Kalau koroner kan angina namanya. Kalau di ekstremitas namanya claudicatio. Ya, jadi sama. Terkait dengan supply and demand. Ya. Supply and demand daripada pembuluh darah yang memperdarahi bagian yang dimaksud, ya di bagian ekstremitas itu mengalami gangguan. Ya, sehingga supply-nya kurang, demand-nya tinggi, mengalami keluhan. Ya. Itu yang kita sebut dengan claudicatio. Ya. Nah, claudicatio ini cenderung misalkan pasiennya mengalami nyeri, gampang capek gitu ya, gampang capek itu dalam kaitan kakinya ini ya. Kemudian merasa lebih lemah ya pada bagian ekstremitas yang mengalami claudicatio. Kemudian biasanya claudicatio ini adalah muncul pada saat dia berjalan, berlari ya. Kemudian dan berkurang pada saat istirahat ya, terkait dengan supply and demand. Semakin banyak aktivitas maka demand makin tinggi ya. Sedangkan supply-nya itu ya segitu-gitu aja kan. Nah, maka kalau demand-nya lebih besar dibandingkan supply-nya maka akan muncul proses claudicatio ini ya. Kemudian dia akan relief ya, akan membaik. Biasanya gejalanya itu 5-10 menit pada saat dia resting. Jadi istirahatkan aja kakinya. Ambil posisi duduk misalkan, dan itu akan membaik dengan sendirinya. Oke. Ini belum slide, sorry. Oke, ini secara klasik ya, claudicatio ini kan terkait dengan stenosis ya, dengan stenosis atau oklusi dari arteri yang tadi saya sebutkan ya. Arterial claudication atau intermittent claudication ya. Jadi ada beberapa kondisi yang menyerupai dari arterial claudicatio ya.
makanya kita selalu melakukan differential diagnosis daripada claudicatio ini. Apakah terkait dengan kelainan muskuloskeletal, neurologik, atau kelainan dari venous. Ya. Yang paling sering yang mungkin kita kenal namanya osteoarthritis, spinal stenosis, maupun venous outflow obstruction itu memiliki atau memberikan gambaran claudicatio ini. Ya. Atypical claudicatio itu berkaitan dengan rasa nyeri pada saat dia istirahat, kemudian nyerinya akan berkurang pada saat dia istirahat. Nyeri muncul pada saat dia exercise, baik pada saat dia di bawah istirahat, ya dari berjalannya atau dari berlarinya, gitu ya, bisa mengurangi itu. Kemudian tidak melibatkan calves, yang satu calf itu ya, satu betis semua gitu, enggak ya, minat calves ataupun sekelompok otot tertentu ya mengalami nyerinya, itu tidak seperti itu ya, tapi hanya sebagian kecil saja yang dipengaruhi oleh pembuluh darah yang dimaksud ya, yang mengalami oklusi tadi. Itu kalau atypical claudicatio ya, non-arterial etiologi. Kemudian tidak membaik dalam waktu 10 menit istirahat, kok nggak nyeri-nyeri gitu ya, kalau nggak membaik gitu. Mungkin adalah bukan claudicatio yang tipikal ya, tapi atypical claudicatio. Jadi claudicatio ini bisa berkaitan dengan kondisi arterinya berdasarkan kondisi neurologiknya dan kondisi venous. Ya, jadi kita harus melihat 3 komponen ini. Dalam hal melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, tentunya kita akan bisa membedakan apakah itu terkait dengan kondisi arterinya, venanya, ataupun neurologiknya. Ya. Nah, yang mungkin akan membedakan kalian melihat kelainan arteri ataupun venous, yang paling gampang adalah kalau arteri itu cenderung pada saat dia mengangkat kakinya diangkat ya, misalkan lebih atas dari tubuh, itu nyeri luar biasa. Kalau vena justru sebaliknya, kalau diangkat jadi lebih baik kalau vena, ya. Dan pada saat dia dijuntai ke bawah misalkan, dikebawahin gitu, itu justru akan lebih nyeri, ya, itu vena. Karena vena itu kan sifatnya menjauhi bumi ya, melawan gravitasi. Kalau arteri itu mendekati bumi, ini gitulah. Kalau saya ngapalinnya seperti itu biasanya. Dan neurologic condition, ya. Nanti bisa secara lengkap saya udah bagikan ya slide-nya kepada kalian. Kemudian neurogenic claudicatio ini memang yang terkait dengan gangguan dari vasa vasorum dari yang memperdarahi dari saraf itu sendiri, atau adanya kompresi nerve root ya, misalkan pada gangguan spinal ya, spinal ada HNP misalkan kayak gitu yang menjepit dari sarafnya sendiri, itu menyebabkan neurogenic claudicatio. Oke, ini normal spinal stenosis, bisa melihat ya bagaimana menjepit dari saraf yang keluar dari para vertebra ini ya, yang membuat nyeri pasti. Ini gerakan-gerakan yang bisa memicu terhadap lumbar stenosis. Jadi venous claudicatio tadi rasa terbakar barangkali ya, perasaannya tuh beda gitu. Bursting, tight pain and tightness, rasa berat melangkah, rasa panas gitu ya, yang muncul mungkin seperti itu. Kemudian kadang-kadang mungkin ada rasa kesemutan, kram, itu biasanya. Dan most commonly unilateral venous claudicatio itu, ya. Dan tuh relief dengan mengangkat kakinya. Itu aja sih mungkin kita sebagai clue-nya ya, antara arteri ataupun vena. Ini patofisiologi dari claudicatio vena, sama ya tadi exercise atau
aktivitas yang lain, ini akan meningkatkan flow dari arteri terhadap ekstremitas, dan semakin banyak flow yang masuk ke situ, maka akan jadi high venous outflow-nya. Yang ke atas kan berarti yang meninggalkan kaki, ya, high venous outflow and pressure juga akan naik di situ, dan ini mungkin satu ketika vena menjadi tegang, ya, engorged dan tegang. Itu yang mungkin akan menimbulkan proses claudicatio venous tadi, ya. Oke, ini kaitannya dengan peripheral arterial disease, mungkin PAD, ya, sangat terkait dengan intermittent claudicatio ini. Kemudian ini gradual onset, ya. Jadi kalau intermittent claudicatio itu onsetnya secara gradual, setelah dia berjalan sekian beberapa ratus meter baru muncul. Kemudian setelah itu dia akan berkurang, ya. Setelah dia melakukan istirahat, resting sejenak, dia akan mengalami relief, ya, nyerinya itu. Kemudian ini progression, jelas ya, nyerinya itu memang progresif, ya. Makin lama makin nyeri biasanya, dan bisa muncul nyerinya itu pada saat dia istirahat tuh nyeri gitu, ya. Oke, dan ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas hidup pasien karena sangat terbatas bergerak, ya, karena dia makin lama makin berkurang jarak yang dia tempuh dengan bebas rasa nyeri, ya. Itu akan menurunkan dari quality of life pasien sendiri, ya. Oke, ini faktor risikonya hampir sama dengan koroner, ya. Perokok, DM, hipertensi, dislipidemi, obesitas, ya, pengguna kortikosteroid jangka lama, ya, dan riwayat keluarga terkait dengan penyakit kardiovaskuler. Smoking jelaslah tadi sudah kurang baik lah, pokoknya ini sangat-sangat tidak dianjurkan, ya, kalian untuk memulai untuk merokok, mencoba-coba merokok kalau tidak mau terkena gangguan pembuluh darah, ya. Baik dari mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, semua ada pembuluh darahnya, ya. Smoking ini sangat merusak, ya. Oke, ini terkait, nanti bisa baca sendiri, ya, terkait dengan pengaruh dari kortikosteroid jangka lama, terapi jangka lama terhadap pengaruh daripada kejadian dari claudicatio intermittent, ya. Itu terkait dengan nanti aterosklerosis yang terjadi di ekstremitas bagian bawah. Oke, ini hampir sama lah, mirip dengan proses koroner, ya, namun ini terjadi di daerah ekstremitas, ya. Rasa nyerinya ini sama, ya. Pola dari obstruksinya baik inflow disease berarti kan berkaitan dengan arteri, outflow disease berkaitan dengan venous, ya, atau kombinasi antara arteri dan venous, ya. Oke, mungkin itu samalah sebenarnya, ya. Ini juga sama, proses aterosklerosis, outflow ya berkaitan nanti dengan obstruction. Di sini kita lihat mungkin ini berdasarkan ke vena, ya, atau di sini popliteal and tibial artery occlusion are more commonly associated with limb threatening ischemic. Sebenarnya outflow obstruction itu lebih terkait dengan sistem kolateral yang mengalami gangguan atau terkait dengan venous, ya, sebenarnya. Oke. Ini hampir sama, ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat letak nyerinya itu biasanya berkaitan dengan kita bisa menentukan letak obliterasinya atau penyempitannya di daerah mana, ya. Jadi ini kita harus melihat dulu nomenklaturnya yang seperti ini, ya. Kalau misalkan femoral arteri yang mengalami gangguan, maka akan yang mengalami claudicatio adalah daerah, ya, gitu, ya. Di daerah yang distalnya pastinya, ya, seperti itu. Atau di daerah sekitar dari yang mengalami
oklusi, ya. Kemudian ini malah ya, pokoknya kalau ini tidak dibenerin maka akan berujung di sebuah amputasi ya, critical ischemia dan berujung dengan amputasi. Jadi kita harus melakukan tata laksana dengan baik ya pada pasien-pasien yang mengalami claudicatio ini. Ya, tidak dianggap enteng karena dimanapun menyelamatkan dari ekstremitas ini juga sama beratnya, sama pentingnya dengan koroner. Ya. Oke, ini pokoknya intinya kita harus mencegah jangan sampai pasien ini mengalami amputasi. Ya. Oke, ini ankle brachial index tadi yang harus Anda lakukan. Sebenarnya ini simple, murah dan mudah pengerjaannya, tapi punya nilai yang sangat tinggi. Ya, jadi ABI ini kan ankle-nya kita lihat systolic blood pressure di ankle dibagi dengan systolic blood pressure di arm ya, di tangan. Berapa perbedaannya itu yang kita akan nilai. Oke, seperti ini biasanya kita akan dibantu dengan Doppler ya untuk menentukan kompresi yang benar supaya mendapatkan hasil yang akurat ya. Ini treadmill test, salah satunya kita akan mengetahui ada tidaknya gangguan aliran atau flow di daerah ekstremitas bagian bawah. Ya. Ini ABI yang kita nilai normal adalah 1 sampai 1,4. Nilai 0,9 sampai 0,99 itu adalah borderline, dan kalau memang sudah suspected PAD ya, peripheral arterial disease, kalau nilainya kurang dari 0,9 ya. Intermittent claudication itu biasanya pada mereka-mereka yang memiliki nilai ABI 0,5 sampai 0,9. Ya, tinggal gampang ini pengukurannya. Terus volume recording ini juga sebenarnya sederhana ya. Ini kita harus menggunakan monitor tertentu lah yang untuk melihat dari flow dari flow dari aliran darahnya yang muncul ya. Kan kita akan melihat wave atau gelombang yang ada di masing-masing bagian yang kita lakukan kompresi. Oke, berikutnya adalah satu lagi nih, soalnya ini ada satu lagi ya, trombosis ya. Oke. Ini terlihat jelas yang ini enggak? Belum? Tahu. Satu lagi ya, trombosis. Nah, tentunya kalau kita ngomongin apa yang terjadi di 3 slide yang awal ya, tentunya adalah sangat diawali dengan proses trombosis ini sebenarnya ya. Sehingga dia akan mengalami proses dari keluhan-keluhan yang tadi. Saya hanya akan melibatkan trombosisnya saja, emboli dan infaknya mungkin nanti boleh dibaca ya. Kita tahu bahwa di dalam tubuh kita memiliki keseimbangan ya, hemostasis antara clotting dan bleeding ya. Jadi memang mempertahankan darah itu dalam viskositas cair ya, itu ada kemampuan tersendiri dari darah itu sendiri kan, terkait dengan kondisi dari pembuluh darahnya, isinya, alirannya ya, sangat dipengaruhi oleh itu. Oke, jadi dalam hal ini bagaimana kalau misalkan terjadinya sebuah clotting ya, sebuah gumpalan darah, maka ini akan segera oleh tubuh dihancurkan ya.
dengan melakukan fibrinolisis misalkan ya. Begitupun kalau misalkan ada sebuah trauma, injury, maka akan terjadi proses trombosis ya untuk mengerem dari perdarahan yang muncul atau post-acute injury yang ada ya di bagian yang mengalami injury tersebut. Oke, ini proses dari gimana terjadi sebuah trombosis ya. Awalnya dia kalau misalnya ada sebuah luka akan terjadi vasokonstriksi, itu yang pertama. Vasokonstriksi ini tentunya akan diikuti oleh bagian-bagian tertentu di dalam tubuh kita ya, aktivasi dari von Willebrand factor itu yang akan memancing ya supaya datang ke arah sana yang mengalami injury tadi platelet. Antara platelet yang satu dengan yang lain akan mengalami adhesi ya sehingga akan membentuk satu granul menghasilkan granul-granul tertentu untuk merangsang dari munculnya trombosit yang lain, kemudian akan mengalami aktivasi daripada trombosit itu sendiri ya sehingga akan bentuk nantinya kumpulan dari spheroid trombosit. Trombosit kalau hanya ngumpul gitu aja nggak ada yang menguatkan ya, itu juga akan gampang untuk runtuh lagi ya, maka sehingga ada fibrin di situ. Dia akan fibrin, benar-benar fibrin akan mempertahankan dari clotting yang ada. Ya. Sehingga nanti pada satu ketika maka akan terjadilah proses trombus di situ ya. Trombosis ya, trombus. Oke. Jadi trombosis ini adalah pembentukan massa split di sirkulasi ya dari konstituen yang ada di aliran darah itu sendiri ya, dan ini adalah salah satu mekanisme tubuh kita untuk menghentikan perdarahan ya. Nah, kembali ke prinsip Rudolf Virchow ya, trombosis dan embolisme. Jadi kita tahu yang tadi saya sebutkan bahwa trombosis ini sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya injury endotelial. Injury endotelial ini sangat berpengaruh terhadap proses hiperkoagulabilitas dari pasien, kemudian aliran darah itu sendiri ya. Darah yang abnormal juga akan mengalami trombosis, hiperkoagulabilitas yang ini juga akan mengalami trombosis. Injury juga sangat berpengaruh terhadap proses trombosis ya. Oke, kemudian ini kaitannya kalau normal itu alirannya adalah laminer, kalau misalkan ada trombosis dia akan mengalami turbulence dari aliran darah itu sendiri dan ini akan memicu terjadinya proses clotting ya. Ini ya turbulence. Bagi kalau misalkan terjadi stasis biasanya pada vena ya, venous thrombosis itu akan numpuk di situ ya di daerah yang trombosis dan tentunya ini sangat berpengaruh jelek ya terhadap bagian ekstremitas yang terlibat. Hiperkoagulabilitas terkait dengan hiperkoagulable adalah kaitannya dengan trombosis ya. Jadi ada kelainan di trombositnya, trombofilia. Oke, dan ini adalah salah satu faktor predisposisi untuk terjadi hipercoagulable state. Dan hypercoagulable state ini berkaitan dengan venous thrombosis. Ya, sangat mudah terjadi trombosis di tingkat vena. Oke, ini hypercoagulable state sangat muncul bisa secara genetik ataupun didapat ya, bisa baca sendiri di sini. Kemudian mengenai arterial thrombus sama venous thrombus, jelas di sini adalah komponen yang muncul di situ. Kalau arterial thrombosis itu lebih banyak yang komponennya adalah platelet. Tapi kalau venous thrombosis itu lebih banyak komponennya adalah RBC ya, sel darah merah. Oke, ini dengan pewarnaan tersendiri kita bisa melihat perubahan atau perbedaan dari kedua jenis trombosis ini. Trombus ini ya. Ini adalah garis line of John ya.
Ini mungkin kita sudah dilakukan, tapi mungkin di PA ini sudah sering ya dilakukan. Ya. Terkait trombus ya, kita ngomongin sebenarnya trombosis di arteri ya. Kalau mungkin ya sebagai tambahan aja, trombosis di katup jantung juga ada ya, terkait dengan adanya vegetasi. Ini kalau ini gambaran PA dari arteri trombosis ya, berarti ada garis Jan yang tadi ya, Zane line ya. Oke, sampai di sini mungkin ya, karena berikutnya adalah terkait dengan infarks atau emboli. Ya. Jadi saya rasa mungkin untuk lebih paham sih sebenarnya mungkin kalau Anda baca di slide-nya ya. Ya kalau saya tidak menutup kemungkinan untuk bisa berdiskusi di luar dari ini, silahkan saja. Terkait dengan waktu, barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, karena setahu saya ini ada 4 bahasan lagi yang perlu Anda ketahui tentang kaitannya dengan penyakit-penyakit pembuluh darah. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya harap dibaca kembali apa yang kita utarakan ya. Mungkin tadi ada 2 slide terakhir yang memang kita terbatas dengan waktu sehingga saya tidak bisa menerangkan secara detail untuk 2 slide terakhir ya. Mungkin Anda bisa lebih baca lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Baik, sama-sama ya. Saya izin live ya dari grup ini. Baik, terima kasih, Dok.